Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah, Bapak senang mendengarnya. Semua anak-anak Bapak berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada tidak anak-anak Bapak yang tidak hadir? Alhamdulillah, Bapak senang mendengarnya. Semua kita hadir. Minggu kemarin itu ada 2 yang tidak hadir, tapi hari ini alhamdulillah semua kita bisa hadir semua. Baik anak-anak Bapak, untuk lebih berkahnya pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan kembali belajar tentang puasa Ramadan seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Akan tetapi pembahasan kita hari ini adalah tentang ketentuan-ketentuan dalam puasa Ramadan. Ketentuan yang Bapak maksud itu adalah apa saja syarat-syarat sah dalam menjalankan puasa Ramadan, apa syarat wajibnya, apa saja rukun-rukun kita dalam puasa Ramadan itu, apa saja yang disunahkan dalam puasa Ramadan, dan nanti akan kita tutup dengan belajar doa berbuka puasa. Kemudian juga anak-anak Bapak, di sini Bapak ingin mengingatkan kita agar kita selalu menjaga kedisiplinan kita. Kedisiplinan Bapak maksud itu dalam semua segi, bukan hanya disiplin kalian di sekolah, tapi di rumah kalian juga harus disiplin. Kemudian juga dalam beribadah, sama halnya kalau sudah masuk waktu sholat, anak-anak Bapak semuanya tinggalkan pekerjaan yang lain dulu dan segera melaksanakan. Jangan kita melalaikan sholat, termasuk juga puasa kita kalau kita sudah masuk bulan suci. Hari ini ada beberapa hal yang ingin kita capai. Ada 4 tujuan kita belajar tentang ketentuan-ketentuan puasa Ramadan. Apa yang 4 tersebut? Yang pertama, setelah kita belajar melalui bahan ajar melalui CD pembelajaran ini, Bapak ingin semua kita bisa menggunakan ibadah puasa sebagai implementasi dari Islam. Karena Islam yang ketiga itu adalah melaksanakan puasa. Kemudian yang kedua, setelah kita belajar nanti, Bapak ingin semua kita bisa menunjukkan sikap sabar kita, karena puasa itu memang melatih kita bisa bersabar. Baik anak-anak, kemudian yang ketiga, jika kita belajar nanti selesai, semua kita Bapak harap bisa menguraikan ketentuan mulai dari syarat wajibnya, syarat sahnya, rukun-rukunnya, yang disunahkan, serta anak-anak Bapak bisa menunjukkan doa bacaan doa ketika kita berbuka puasa ini. 4 inilah nanti yang akan kita usahakan untuk mencapainya. Semoga setelah belajar nanti semua yang 4 bisa kita dapat. Anak-anak Bapak masih semangat kan belajarnya? Alhamdulillah. Jadi ini adalah konsep pembelajaran kita, yaitu syarat wajib dan syarat sah puasa, rukun puasa dan hal yang membatalkannya, hal-hal yang merusak puasa, sunah puasa, serta doa berbuka puasa. Sekarang kita bahas dulu satu persatu. Kita mulai dengan rukun puasa dan hal yang membatalkan puasa. Anak-anak, rukun puasa itu yang pertama adalah niat. Kalau kita tidak berniat dalam berpuasa, maka puasa kita tidak sah. Kapan kita berniat? Sebelum kita berpuasa. Besok kita berpuasa, maka hari ini kita mesti berniat. Pokoknya sebelum masuk waktu kita berpuasa, sebelum azan subuh, maka kita mesti sudah berniat ingin melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, meninggalkan segala yang bisa membatalkan puasa sejak terbit fajar di waktu subuh
sampai terbenamnya matahari di waktu maghrib. Ketika azan subuh terdengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka tidak ada lagi kita makan, tidak ada lagi yang minum. Semua kegiatan-kegiatan yang bisa merusak puasa, yang bisa membatalkan puasa harus kita tahan. Kemudian terdengar lagi azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua kita harus berbuka puasa. Mana yang lebih dahulu anak-anak? Berbuka dulu kah atau sholat maghrib dulu? Ya benar, kita mesti berbuka puasa dulu, baru kemudian kita melaksanakan sholat maghrib. Kemudian hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Bagaimana dengan lupa? Misalnya kita puasa, terus kita pulang sekolah, haus, kemudian kita minum. Kita lupa ini. Kemudian kita pergi ke dapur dan kita minum. Habis 1 gelas. Kemudian pas masih terasa haus, kita mau nambah 1 gelas lagi. Tiba-tiba teringat, astagfirullahaladzim, saya sedang puasa. Kira-kira apa yang mesti kita lakukan? Apakah kita batalkan saja puasa kita? Atau boleh kita lanjutkan puasa kita? Ya benar, puasa kita tidaklah batal karena kita tidak sengaja. Kemudian yang kedua, memasukkan dengan sengaja benda ke dalam rongga mulut yang terbuka. Jadi apapun yang kita masukkan ke dalam mulut, meskipun tidak kita telan, maka sebagian ulama mengatakan itu batal puasanya. Kecuali dalam keadaan tertentu. Misalnya seperti kita ingin berwudu. Maka dalam berwudu itu kan ada berkumur-kumur. Itu tidak membatalkan puasa kita. Akan tetapi kalau kita masukkan pisang goreng ke dalam mulut kita, meskipun tidak kita telan, sebagian ulama mengatakan itu batal puasanya. Kemudian yang ketiga, muntah dengan sengaja. Kita korek tenggorokan kita sampai kita muntah, itu juga membatalkan puasa kita. Dan bagi yang wanita, keluar haid atau nifas. Haid itu adalah darah yang keluar yang menandakan wanita itu mulai balik. Kemudian nifas itu adalah darah yang keluar ketika seorang ibu baru saja melahirkan. Dan itu membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, gila atau hilang akal, hilang ingatan. Itu juga membatalkan puasa kita. Termasuk pingsan. Itu juga membatalkan puasa kita. Kemudian yang keenam, murtad. Anak-anak ada yang tahu tidak? Murtad itu apa? Ya benar. Benar sekali. Murtad itu adalah orang yang keluar dari agama Islam. Orang yang pindah dari agama Islam. Itu namanya murtad. Dan itu juga membatalkan puasa. Dan yang ketujuh adalah keluar mani dengan sengaja. Yang kedelapan, bersetubuh pada siang hari. Dan ini hanya khusus untuk orang dewasa saja. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Puasanya sah, tapi pahalanya sudah tidak ada. Kenapa? Karena dia mengerjakan perbuatan-perbuatan tercela yang bisa merusak pahala puasanya. Kira-kira perbuatan tercela itu apa yang bisa merusak pahala puasa kita? Ya, benar sekali. Berdusta. Orang yang berdusta kepada siapa saja, kepada orang tua, guru, teman, itu bisa merusak pahala puasa kita. Bisa menghabiskan pahala puasa kita. Jadi kita capek-capek puasa, menahan lapar, menahan haus, tapi pahalanya sudah tidak ada karena kita suka berdusta. Kemudian yang kedua, ghibah atau bergunjing. Menjelek-jelekkan, menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain. Itu juga bisa merusak pahala puasa kita. Dan yang ketiga, mengadu domba atau menfitnah. Menuduh orang lain tanpa bukti dan orang tersebut tidak melakukannya, itu namanya fitnah. Atau mengadu orang lain supaya mereka berselisih, bertengkar, berkelahi,
semua itu bisa merusak pahala puasa kita. Kemudian bersumpah palsu. Dia bersumpah tapi berdusta, dan itu bisa merusak pahala puasa kita. Jadi hati-hati dalam berbicara. Kemudian melihat dengan syahwat kepada lawan jenis kita, bisa merusak pahala puasa kita. Baiklah anak-anak, kalau tadi kita membahas tentang yang bisa merusak puasa, sekarang kita membahas tentang sunnah-sunnah puasa. Mudah-mudahan sunnah puasa yang kita bahas ini bisa kita kerjakan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang pertama, segera berbuka. Kalau sudah masuk waktu maghrib, azan maghrib, waktu berbuka sudah masuk, maka tinggalkan semua pekerjaan kita dan segeralah berbuka puasa. Mana yang lebih dulu berbuka atau sholat maghrib? Ya, mesti berbuka dulu. Berbuka kita dulu, baru melaksanakan sholat maghrib. Dengan apa kita berbuka? Berbukalah dengan kurma atau yang manis-manis. Baru kemudian kita makan nasi. Kalau seandainya kurma Ustadz, atau yang manis-manis, buah-buahan nggak ada, gimana? Maka berbukalah dengan air terlebih dahulu. Setelah kita minum, baru kemudian kita makan. Kemudian yang ketiga, baca doa. Mentang-mentang sudah berbuka, langsung kita makan saja pisang goreng, jangan. Mentang-mentang sudah masuk berbuka, langsung kita teguk air, jangan. Lalu bagaimana? Bacalah doa berbuka terlebih dahulu, karena itu disunnahkan. Kemudian yang keempat, melambatkan makan sahur. Melambatkan makan sahur ini bukan berarti maksudnya sahur itu kita makannya pelan-pelan, tidak. Tapi mengakhirkannya, mengakhirkan waktunya. Kalau sahur itu habisnya sampai pukul 5, maka kira-kira pukul setengah 5 kita sahur. Jangan kita sahurnya jam 2 atau jam 3. Karena waktu sahur itu masih lama. Maka kerjakanlah sahur itu di penghujung waktunya. Kemudian yang kelima, banyak baca Al-Quran, berzikir, bersolawat, dan membuat amal kebaikan selama kita berpuasa Ramadan. Termasuk juga bersedekah. Karena bersedekah itu pada hakikatnya menambah harta kita, bukan mengurangi harta kita. Walaupun mungkin secara kasat mata kita lihat isi kantong kita berkurang, tapi pasti Allah akan mengganti dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, anak-anak, sekarang pelajaran terakhir kita adalah doa berbuka puasa. Anak-anak Bapak, kan sekarang sudah kelas 5. Tentu anak-anak Bapak sudah melaksanakan puasa Ramadan itu. Jadi, selama anak-anak belajar di MDA, TPA, anak-anak mendengar di masjid-masjid, ceramah ustadz-ustadz, ada yang sudah hafal tidak? Doa berbuka puasa. Coba salah satu anak Bapak bacakan doa berbuka puasa. Ya, bagus sekali. Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa ala rizqika aftartu, birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak Bapak, itu adalah salah satu doa berbuka puasa. Kemudian kali ini yang ingin Bapak ajarkan itu adalah doa berbuka puasa yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Apa doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Ulangi. Zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Sekali lagi. Zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Ini adalah doa hadis sahih tentang doa berbuka puasa. Baik, sekarang kita baca sama-sama doa berbuka puasa ini. Setelah itu nanti anak-anak Bapak coba menghafalnya. Zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Sekali lagi, zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Alhamdulillah.
Anak-anak Bapak, nanti akan Bapak berikan video ini kepada anak-anak. Kita sama-sama minggu depan mendengar anak-anak Bapak semuanya maju ke depan satu persatu membacakan doa berbuka puasa sebelum besok kita lanjutkan ke materi berikutnya. Baiklah, hari ini pembelajaran kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan belajar ini bisa menyempurnakan ibadah puasa kita. Kita tutup dengan baca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.